sama-sama. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul. Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Wahyu. Kan kemarin Pak Wahyu janji, kenapa sih kalau Idul Adha kita harus motong domba? Kenapa sih ketika Idul Adha kita harus motong kambing emek-emek? Kenapa ya? Ada juga yang motong sapi emok-emok ya. Nah, Pak Wahyu hari ini akan berkisah kenapa kita ketika Idul Adha diperintahkan untuk berkurban. Berkurban itu motong itu ya, motong sapi, motong domba, motong kambing. Nah, ini dia ceritanya. Mau dengarkan? Coba kita cek dulu semangatnya. Tepuk semangat kedinginan. Semangat. Semangat. Bersemangat. Allahu Akbar. Wah, hebat semuanya. Bersemangat. Sekarang kita konsentrasi ya mendengarkan kisah dari Pak Wahyu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Hap. Ayo, nggak bersuara. Siap? Dengarkan kisah Pak Wahyu. Nah, ceritanya zaman dulu sekali ada seorang nabi yang sangat soleh, rajin sholat, rajin mengaji, selalu mentaati perintah dari Allah. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Jadi nanti nabi-nabi merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim ini ceritanya sudah tua, tapi belum punya anak. Kasihan ya. Nabi Ibrahim sangat ingin punya anak. Selalu berdoa kepada Allah. Sampai kemudian Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki dari istrinya yang bernama Hajar. Siapa namanya? Hajar, Bunda Hajar ya. Nah, bayi laki-laki itu diberi nama Ismail. Siapa? Ismail alaihissalam. Nah, ceritanya Nabi Ibrahim senang sekali punya anak bayi. Digendongnya setiap hari karena saking sayangnya sama bayi Ismail. Sampai suatu saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa bayi Ismail dan Bunda Hajar pergi ke sebuah tempat yang gersang, yang panas, gak ada pohon, gak ada binatang, gak ada air, pokoknya gersang. Nah, tempat itu dikenal dengan Baitullah. Apa? Baitullah, rumahnya Allah. Sekarang kita menyebutnya Mekah ya. Nah, kalau kita naik haji kan ke Mekah. Nah, dulu disebutnya Baitullah. Sekarang pun masih disebut Baitullah ya. Nah, Nabi Ibrahim pergi membawa Bunda Hajar dan bayi Ismail menuju Baitullah. Zaman dulu Baitullah itu gersang. Coba lihat, ada pohon nggak? Nggak ada. Ada hewan? Nggak ada. Nggak ada. Meow. Nggak ada. Mek. Nggak ada. Zaman dulu kosong. Hanya ada pasir, gunung batu, dan matahari yang sangat panas. Kira-kira kenapa ya Bunda Hajar sama bayi Ismail dibawa ke tempat yang gersang itu? Ternyata Allah memerintahkan Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan bayi Ismail di tempat yang gersang tersebut. Wah, kasihan ya.
ketika Nabi Ibrahim akan pergi, Bunda Hajar memanggilnya. Kata Bunda Hajar, "Suamiku, kenapa kau meninggalkan kami di tempat yang sepi ini? Kenapa kau meninggalkan kami di tempat yang gersang ini, yang tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada makanan?" Nabi Ibrahim diam terus. Ditanya lagi sama Bunda Hajar. Sampai kemudian Bunda Hajar bertanya, "Suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini?" Nabi Ibrahim kemudian berkata, "Iya, Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kalian di sini." Kata Bunda Hajar, "Kalau begitu pergilah. Allah pasti akan menjaga kami." Nabi Ibrahim pun meninggalkan Bunda Hajar dan bayi Ismail di tempat yang gersang tersebut. Panas tempatnya. Nah, bagaimana ya kondisi Bunda Hajar dan bayi Ismail setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim? Awalnya Bunda Hajar dan bayi Ismail masih bisa minum karena membawa bekal minum. Tapi setelah bekal minumnya habis, Bunda Hajar dan bayi Ismail kehausan. Wah, 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 wah. Wah, bayi Ismail haus, ingin minum. Bunda Hajar bingung karena airnya sudah habis. Akhirnya Bunda Hajar berlari mencari air. Nih, bawah ini punya gambarnya. Lihatin, semuanya gurun pasir sama batuan-batuan. Udaranya panas. Bunda Hajar, ini yang kecil Bunda Hajar, lari mencari air. Naik ke atas Bukit Salfa, kemudian ke Bukit Marwah. Bolak-balik, lari ke sini, satu nggak ada air. Lari ke sini, dua nggak ada air. Lari lagi, tiga nggak ada air. Empat belum menemukan air. Lima masih belum ada air. Enam airnya belum ada. Tujuh sampai Bunda Hajar lari 7 kali menaiki dan menuruni Bukit Safa dan Marwah mencari air. Tapi nggak ada air. Kasihan ya. Bagaimana dong? Kan bayi Ismail kehausan. Gimana ya? Nah, bayi Ismail pun yang ditinggalkan masih menangis kehausan. Bunda Hajar datang sambil menangis karena sedih tidak menemukan air. Tapi Allah itu Maha Penyayang. Ketika Bunda Hajar sedang kebingungan, bayi Ismail kehausan, Allah mengutus malaikat Jibril turun dari langit. Malaikat Jibril kan punya sayap ya. Sayapnya itu besar dan memiliki banyak bulu. Kemudian dengan sayapnya malaikat Jibril menggali pasir tersebut. Kemudian keluarlah air. Sama Bunda Hajar dikumpulkan air itu ke wadah air. Zam-zam, zam-zam, artinya berkumpul. Nah, jadilah air itu sampai sekarang disebut air Zam-zam. Yo, siapa ya di antara kalian yang pernah minum air Zam-zam? Nah, itu hanya ada di Mekah ya, nggak ada di tempat lain. Tapi ada cerita lain, katanya air Zam-zam itu keluar ketika bayi Ismail menangis, kakinya mendang-dendang ke pasir. Nah, dari bekas tendang-tendang Nabi Ismail itulah keluar air. Kan kalau bayi kalau nangis kakinya suka nendang ya. Nah, katanya dari situlah keluar air. Jadi ada dua ya, katanya digali oleh sayapnya malaikat Jibril. Yang kedua
karena bekas tendangan kaki bayi Nabi Ismail. Setelah ada air, orang-orang pun berdatangan ke lembah tersebut, ke tempat yang gersang tersebut, mencari air dan meminta izin ke Bunda Hajar untuk ikut tinggal di tempat tersebut. Nah, kira-kira Bunda Hajar sama bayi Nabi Ismail bisa ketemu Nabi Ibrahim lagi nggak ya? Nah, setelah sekian lama Nabi Ibrahim meninggalkan Bunda Hajar dan bayi Ismail di Baitullah, Nabi Ibrahim pun kembali mencari Bunda Hajar dan bayi Ismail. Ternyata sekarang bayi Ismail sudah tumbuh menjadi seorang anak-anak, sudah menjadi seorang jadi kakak-kakak ya. Nah, kota Makkah, tempat yang dulunya gersang, sekarang telah menjadi sebuah kota. Tuh, sudah ada rumah, sudah ada pohon kurma, sudah ada domba, sudah ada unta. Nabi Ibrahim pun sangat bahagia bisa kembali bertemu dengan anaknya Nabi Ismail yang sudah menjadi seorang anak yang sangat soleh, rajin sholat, selalu mentaati perintah dari Allah. Nah, sampai suatu ketika, jreng, ada apa ya? Ketika itu Nabi Ibrahim sedang tertidur. Terus kenapa ketika sedang tidur ya? Mau terusannya? Ini dia. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim sedang tertidur. Di dalam mimpinya, Nabi Ibrahim bermimpi kalau Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Menyembelih Nabi Ismail? Nabi Ibrahim pun bangun. Astagfirullah. Tapi Nabi Ibrahim tahu itu bukan hanya sekedar mimpi, tapi itu adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun segera menemui Nabi Ismail dan kemudian menceritakan mimpinya. Kata Nabi Ibrahim, "Anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih dirimu. Aku tahu itu adalah perintah dari Allah. Bagaimana menurutmu?" Nabi Ismail yang sangat soleh kemudian berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ya ayah, kalau itu memang perintah dari Allah, laksanakan. Insya Allah aku sabar," kata Nabi Ismail. Dipeluknya Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dibawa pergilah Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim menuju tempat yang sepi, yang tidak ada orang. Mau apa ya dibawa pergi ya? Ada yang tahu nggak? Nah, kita teruskan ceritanya ya. Tapi di tengah jalan ada yang mengganggu. Siapa ya? Kambing? Bukan. Siapa dong? Kucing? Apalagi? Siapa yang ganggu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya? Nah, ini dia terusan ceritanya. Ternyata yang mengganggu Nabi Ibrahim adalah setan. Iya, setan kan sukanya mengganggu ya. Kata setan, Ibrahim, memang kamu gak kasihan sama anak kamu? Daripada kamu sembelih, sudah jangan ikuti perintah Allah, kata setan. Tapi Nabi Ibrahim tetap tidak bergeming. Kata Nabi Ibrahim, aku akan mengikuti perintah dari Allah. Diambillah kerikil, dilempar setannya. Tuing, patuk, tuing, patuk, tuing, patuk.
sampai 7 kali dilempar dengan batu kerikil. Nih Pak Wahyu punya gambarnya. Dilempar sama Ibrahim. Aduh, setan pun pergi. Tapi yang namanya setan selalu mengganggu. Kata setan, nah ya sudah, aku akan mengganggu. Hajar saja. Diganggulah Bunda Hajar. Tapi sama, Bunda Hajar tidak takut diganggu oleh setan. Diambil lagi batu kerikil, dilempar setannya. Setan pun kabur. Aduh, masih belum jerak. Setannya sekarang menggoda Nabi Ismail. Kata setan, aku goda yang lebih kecil aja lah, biar dia jadi takut dan tidak mau disembelih. Digodalah Nabi Ismail. Kata setan, sudah, jangan mau, jangan ikuti perintah Allah. Sama Nabi Ismail sama, dilempar batu, bletuk, 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 bletuk. Mungkin kalau kita sudah benjol ya kepalanya, setan pun pergi melarikan diri. Akhirnya Nabi Ibrahim pun sampai ke tempat yang sepi dan kemudian membaringkan Nabi Ismail di sebuah batu. Kata Nabi Ismail, ayah, tutup wajahku dengan kain agar kau tidak ragu-ragu ketika menyembelihku. Nabi Ibrahim pun kemudian mengeluarkan pedangnya. Shring. Apa yang terjadi ya setelah itu? Nabi Ibrahim pun mengayunkan pedangnya mau menyembelih Nabi Ismail. Tapi kemudian turun perintah Allah agar Nabi Ibrahim berhenti. Kata Allah, sesungguhnya dirimu telah menunjukkan kesungguhanmu dan kesabaranmu juga ketaatanmu. Kemudian dari langit turun malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril membawa sesuatu. Apa yang dibawa oleh malaikat Jibril ya? Ada yang tahu nggak? Kue? Bukan. Susu? Bukan. Ada yang tahu apa yang dibawa turun oleh malaikat Jibril dari langit? Nah, ini dia yang dibawa turun oleh malaikat Jibril dari langit. Nah, ternyata malaikat Jibril turun dari langit sambil membawa seekor domba yang besar, yang gendut, yang bersih dombanya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih domba tersebut. Sehingga Nabi Ismail tidak disembelih, tapi yang disembelih adalah domba. Itu ceritanya. Makanya sekarang kita menyembelih domba ketika Idul Adha itu mengikuti contoh dari Nabi Ibrahim. Nah, kan nanti hari Jumat Idul Adha. Nanti kalian jangan lupa ya, malam sebelum Idul Adha takbiran. Kayak gimana coba takbirannya? Ada yang hafal? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, nanti jangan lupa ketika hari Idul Adha sholat Idul Adha. Setelah itu akan ada pemotongan hewan kurban. Ih, kasihan. Kenapa sih harus dipotong dombanya, kambingnya, sapinya? Karena nanti dagingnya dibagiin untuk orang-orang yang tidak punya uang untuk beli makanan, untuk beli daging. Yang gak punya uang untuk beli sate, yang gak punya uang untuk beli steak. Nah, nanti
kita bagi dagingnya ke orang-orang yang membutuhkan ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pak Wahyu. Tetap semangat. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk meja. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati, ayo takbir. Allahu Akbar. Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa,